Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naiska Hani Veranda dengan BP 20101152610419. Saya berasal dari kelas Sistem Informasi Manajemen 11. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pertemuan 3 Sistem Informasi Manajemen. Baiklah, pada slide keempat saya akan menjelaskan tentang model umum sistem. Model umum sistem terdiri atas umpan balik, yaitu meliputi input, proses, output, serta tujuan, yang dimana proses terdiri atas kendala dan kontrol. Pada model umum sistem, terdiri atas masukan, proses, dan keluaran. Sebuah sistem bisa mempunyai banyak masukan dan banyak keluaran. Mungkin juga bisa memiliki beberapa masukan dan keluaran. Sifat dan keterbatasan sistem membentuk sebuah boundary batasan. Sistem berada dalam rangkaian tersebut, sedangkan bagian luar disebut lingkungan. Sistem boundary atau batasan yaitu manusia, kulit, rambut, kuku, dan semua bagian yang dikandungnya membentuk sistem yang berada di luar lingkungan. Yang kedua, bodi mobil, ditambah roda, dan sebagian di dalamnya membentuk sistem, serta produksi, mesin-mesin produksi, sediaan produksi dalam barang setengah jadi, karyawan, dan prosedur. Setiap sistem terdiri dari beberapa subsistem, dan subsistem terdiri pula atas beberapa subsistem. Masing-masing subsistem dibatasi oleh boundary-nya. Saling keterkaitan dan interaksi antar subsistem disebut dengan interface atau hubungan. Interface terjadi antara batasan dan membentuk masukan atau keluaran, yaitu energi, materi, dan informasi. Selanjutnya itu klasifikasi sistem. Yang pertama, sistem alamiah atau natural system, dan sistem buatan manusia, human-made system. Yang kedua yaitu sistem tertutup, closed system, dan sistem terbuka atau open system. Sistem alamiah yaitu sebuah sistem deterministik beroperasi dengan cara yang dapat diramalkan secara tepat. Interaksi antar bagian diketahui dengan pasti, contoh sebuah program komputer. Yang kedua itu sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup dalam fisika didefinisikan sebagai sebuah sistem yang mandiri. Sistem ini tidak bertukar materi atau informasi maupun energi dengan lingkungannya. Contohnya reaksi kimia dengan tabung. Sedangkan sistem terbuka mengadakan pertukaran informasi atau materi dengan lingkungannya. Pertukaran dapat meliputi masukan yang acak dan tak tentu, cenderung memiliki sifat adaptasi, berarti sistem dapat menyesuaikan adaptasi dengan lingkungannya, dan dapat meneruskan tentang organisasi bisnis maupun persaingan antar lingkungan. Selanjutnya itu komponen sistem informasi, terdiri atas input, model, output, teknologi, database, maupun kontrol. Input merupakan data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi untuk diproses. Yang kedua itu proses. Input atau data yang dimasukkan ke dalam sistem dan diproses dengan prosedur tertentu untuk menghasilkan output yang sesuai dengan langkah-langkah algoritma, logika, dan model matematika. Output telah selesai diproses, maka sistem akan menghasilkan output yang diinginkan oleh pemakai sistem. Teknologi yang dimaksud adalah alat perangkat keras yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi, contohnya PC, laptop, smartphone, dan lain-lain. Basis data atau database adalah kumpulan data yang saling berkaitan yang disimpan di dalam suatu sistem. Kontrol pengendalian atau kontrol. Kontrol pengendalian dilakukan untuk memelihara sistem dan mengamankannya jika terjadi sebuah gangguan. Gangguan tersebut bisa berupa bencana, human error, serangan hacker, dan lain-lain. Selanjutnya itu model blok. Model terdiri atas prosedur, logika, model matematik. Komponen model terdiri atas kombinasi prosedur, logika, dan model matematik yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara yang mudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Selanjutnya itu teknologi blok, yaitu menerima input, menjalankan model, simpan dan akses data, hasil dan kirim output. Dan dari keempat itu termasuk dalam kontrol proses dan kontrol sistem. Selanjutnya itu input block,
yaitu terdiri atas metode dan media input. Input merupakan data yang masuk ke dalam sistem informasi. Input termaksud dalam metode dan media untuk menangkap data yang akan dimaksudkan. Selanjutnya itu output block. Output terdiri atas dokumen output dan informasi yang berkualitas. Merupakan keluaran atau tujuan dari sistem yang didapat dari input dan proses yang dilakukan. Selanjutnya itu kendali blok. Terdiri atas kontrol. Kontrol meliputi operasional sistem, cegah dan tangani kesalahan dan kegagalan sistem. Sistem kontrol atau sistem kendali telah memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan ilmu dan teknologi. Di samping itu, sangat diperlukan pada pesawat ruang angkasa, peluru kendali, dan sistem kemudi pesawat. Sistem kontrol juga menjadi bagian yang penting dan terpadu dari proses-proses pabrik dan industri modern. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.